Assalamualaikum teman-teman Abi Rizkia, kembali lagi bersama saya Abi Rizkia di Abi Rizkia Channel. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kind of sentences, kalimat dan jenis-jenisnya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalimat merupakan sekelompok kata yang mengungkapkan pemikiran lengkap dan arti yang dapat dipahami secara umum. Contoh, I wake up at 6 o'clock. Kalimat ini mengungkapkan pemikiran secara utuh dan memiliki arti yang jelas. Menjelaskan bahwa saya bangun pada jam 6. Karena telah memiliki pemikiran dan arti yang utuh secara utuh, maka gabungan kata-kata ini bisa disebut kalimat. Coba aja teman-teman bandingkan dengan at 6 o'clock. Kata-kata ini belum memiliki arti secara lengkap atau tidak mengungkapkan pemikiran secara utuh dan secara jelas, sehingga gabungan kata-kata ini tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat. Nah, teman-teman perlu diketahui, di dalam English Grammar atau tata bahasa Inggris itu sendiri, kalimat telah dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, affirmative sentence atau kalimat berita. Apa sih yang dimaksud dengan affirmative sentence atau kalimat berita ini? Ya, affirmative sentence merupakan kalimat yang digunakan atau dipakai untuk menyampaikan suatu maksud atau suatu pemberitahuan atau suatu pengumuman. Affirmative sentence bisa berbentuk positif, juga bisa berbentuk negatif. Contoh, I am a student atau I will go to school tomorrow. Kalimat-kalimat berikut ini adalah kalimat-kalimat berbentuk positif. Ketika akan diubah menjadi kalimat negatif, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Pertama, apabila pada kalimat positifnya terdapat kata bantu, kata kerja bantu maksud saya, baik auxiliary verb atau verb to be, maka ketika akan diubah menjadi kalimat negatif, teman-teman hanya tinggal menambahkan kata not setelah kata kerja bantu tersebut. I am not a teacher. Terdapat not setelah am. Verb to be. I will not study English tomorrow. Terdapat not setelah will. Gimana teman-teman? Saya kira cukup mudah untuk memahami ini kan? Kemudian aturan yang kedua adalah apabila pada kalimat positifnya tidak ada kata kerja bantu, baik auxiliary verb atau verb to be, maka pada kata atau kalimat negatifnya mesti ditambah do atau does plus not. Do, does, dan not. Atau did not yang diletakkan setelah subjek pada kalimat tersebut. My mom makes a cake. Kalimat positif. Kalimat negatifnya, my mom doesn't cake. My sister went to school yesterday. My sister did not go to school yesterday. Setelah affirmative sentence atau kalimat berita, ada juga yang disebut dengan interrogative sentence atau biasa disebut dengan kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Kalimat yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan. Sama seperti sebelumnya, kalimat tanya ini juga bisa berbentuk positif dan negatif. Do you understand what I'm talking about? Interrogative sentence dalam bentuk positif. Doesn't she go to school every day? Interrogative sentence dalam bentuk negatif. Affirmative sentence, interrogative sentence. Selanjutnya, imperative sentence. Apa sih imperative sentence? Kalimat yang digunakan atau dipakai untuk menyatakan suatu ajakan atau bisa juga suatu perintah, peringatan, larangan, permohonan, atau doa. Beberapa orang ada yang menyebutnya dengan command sentence atau asking. Contoh, stand up. Berdirilah. Please, come in. Silakan masuk. Please, sit down. Silakan duduk. Keep silent. Be quiet. Be patient. Be polite. Listen to me. Go there. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Teman-teman bisa cari sendirilah. Affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, dan yang terakhir exclamatory sentence, kalimat seru. Kalimat yang digunakan atau dipakai untuk menyatakan suatu perasaan dari seseorang tentang sesuatu secara spontan.
Contoh misalkan perasaan gembira, kagum, heran, takjub, jengkel, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Contoh, how there you are. It's a lovely day. Atau it's a wonderful day. What a lovely day. How lucky you are. How nice you are. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa teman-teman buat sendiri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kind of sentences atau jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris setidaknya ada berapa tadi? Affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, dan exclamatory sentence. Baik teman-teman, itu aja dulu informasi yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abi Rizkia, terima kasih. Dan jika menurut kalian informasi ini bermanfaat, silakan kalian subscribe channel ini supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten seperti ini lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Abi Rizkia dan sampai jumpa.